ketemu lagi hari ini tanggal 28 Desember tahun 2020 hari Senin. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari 3 kartu. Oke, 3 kartu. Ini adalah situasi di mana kita mengkaitkan kita merasakan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, identitas yang lebih besar. Dan ini kita bisa peroleh karena kita pernah punya pengalaman menghadapi masalah. Menghadapi masalah atau beban itu sebenarnya seperti pelajaran. Jadi kita ketika di kelas itu yang diberikan kepada kita bukan jawaban. Walaupun kita yang kita cari adalah jawaban, tapi yang diberikan kepada kita adalah soal. Soal itu adalah apa yang kita hadapi pada tahun 2020 itu, beban. Semua yang berat, semua yang menjadi masalah. Tapi ternyata yang kita peroleh dari tahun 2020 adalah kita mampu mencari jawabannya untuk semua masalah. Dan itu seperti memberi kita satu kesadaran, satu kemampuan untuk merangkai dari kemampuan kita yang peroleh satu demi satu. Air mata, titik air mata demi titik air mata, ya. Luka dan lebam kita yang healing satu demi satu. Untuk apa? Untuk kita mempelajari sebagai dasar, sebagai modal kita untuk berlari ke depan. Karena apa? Karena sekarang kita sudah sampai pada level di mana bukunya tidak lagi buku dasar. Kita udah sampai pada level di mana tidak lagi kita hanya menerima soal dan kita menjawab soal itu. Karena di situ inovasi sudah ada di dalamnya. Karena kalau kita hanya menerima soal, tidak ada inovasi. Jadi ini adalah saatnya kita membuat tulisan baru. Sekarang ini adalah membuat esai. Esai adalah ke depan. Apakah di dalam esai itu guru kita memberitahukan kepada kita mengenai topiknya? Enggak. Topiknya adalah kita sendiri yang menentukan. Saya mau membuat bagaimana atau menjelaskan membuat tulisan yang menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Oh tidak, saya mau membuat tulisan bagaimana saya mencoba memahami langkah-langkah yang penting untuk saya mencapai satu tujuan tertentu. Setiap orang punya masing-masing ide atau gagasan yang berbeda, dan itulah sebenarnya yang ingin diberikan di setiap institusi pendidikan kepada mahasiswanya. Ya, pada akhirnya mahasiswa, dan saya lihat buku ini kan bukan buku yang levelnya masih dasar, tetapi yang sudah mahasiswa. Ketika kemampuan pribadi itu sudah dikombinasikan dengan kemampuan yang sifatnya ilmu pengetahuan, karena semua praktek kehidupan itu adalah kombinasi antara apa yang diberikan kepada kita dengan apa yang muncul dari diri kita, adalah kombinasi perkawinan dari dua hal tersebut. Itulah yang membuat masing-masing individu punya kekhususan masing-masing. Tetapi tidak keluar dari institusi yang besar, tidak keluar dari interaksi yang harus terjadi antara kita dengan orang lain. Oke, ini tema awal tampaknya rumit. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan kemudian. Ya, apalagi sekarang pada tanggal 28 Desember ini sudah dikit lagi kita mencapai penghujung tahun 2020. Saya yakin tanpa diminta, biasanya kita secara otomatis juga ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang kita bisa ambil dari tahun 2020, dan tanpa sengaja itu adalah menjadi pembicaraan buat kita sehari-hari. Dan representasi dari hari ini adalah magical. Magical yang dimaksud di sini adalah kita menemukan keajaiban di dalam diri kita. Bahwa kita sampai pada titik yang dulu kita tidak pernah terpikir kita bisa sampai titik ini. Embrace the magic within all of your day-to-day experiences.
Dan ini juga termasuk bahwa kita mampu terpana, takjub dengan keseharian yang membuat kita merasa lebih hidup. Jadi kalau kita bayangkan di sini penjelasannya di bawah, ini seperti kita jadi kayak anak kecil lagi, childlike. Apa sih yang dimaksud seperti anak kecil? Bayangkan ketika kita masih kecil, ya, kita sangat ingin boneka barangkali buat anak perempuan. Atau nggak harus boneka, itu bisa boneka seperti Barbie atau boneka bayi, bisa juga boneka seperti Power Rangers atau apapun itu boneka juga menurut saya, walaupun jenisnya berbeda, tapi sama representasi dari orang. Dan itu buat anak kecil ketika mendapatkan boneka tersebut, kita lihat wajahnya, matanya berbinar, dia tertawa dan terima kasih mama, terima kasih papa, senang sekali. Buat kita orang dewasa ngelihat, ya itu cuman boneka. Tapi buat anak kecil tidak demikian. Nah, pada hari ini kita bersikap bukan seperti orang dewasa yang dengan mudah mengatakan, gitu aja, berapa sih, itu kan juga murahan. Kan kita bisa kadang-kadang ngomong begitu untuk satu hal yang buat orang lain yang punya jiwa anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang patut disyukuri. Kira-kira seperti itu. Jadi apapun itu, bahwa kita bisa terpancing untuk mengatakan sesuatu lebih sinis, ambillah hari ini, representasi situasi hari ini, seperti kita anak kecil yang selalu berterima kasih dan suka dengan apa yang diberikan kepada kita. Nah, action to take-nya adalah pada saat ini biarkan mengalir. Kalau kita bayangkan tadi sebagai anak kecil, kita sedang happy bermain dengan apapun mainan yang di tangan kita, ya kita lalui saja. Anak kecil mendapatkan mainan itu, dia perlu waktu untuk berinteraksi dengan mainan tersebut. Nah, itu yang kita hadapi hari ini. Outcome-nya ke depan adalah you are being asked to watch for situation that may get you fired up. Bersemangat. Ingat bahwa setiap pengalaman itu selalu menjadi bagian dari pembelajaran. Bahkan buat anak kecil yang bermain boneka itu adalah pembelajaran. Pembelajaran tentang bagaimana dia berempati ketika dia memperlakukan bonekanya. Apakah dia sebagai pahlawan, ya, Power Ranger, ini bisa anak laki, anak perempuannya, ataukah dia memperlakukan bonekanya, mungkin boneka Power Rangers-nya ditaruh di tempat tidur kecil, kan mungkin saja, it can be. Yang namanya anak kecil punya imajinasi macam-macam, dan kita tidak perlu menghakimi bahwa nggak gitu, yang benar nggak gitu, nggak bisa. Anak kecil punya imajinasinya sendiri, dan biasanya orang tua juga tidak harus selalu mengatakan sesuatu terhadap imajinasi mereka. Dan kalau kita mengarahkan, kadang-kadang mereka juga belum tentu menerimanya. Karena mereka tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang punya kecenderungan sendiri dari dalam. Nah, fired up-nya, apa yang membuat dia happy? Menjadikan bonekanya pahlawan atau menjadikan bonekanya adalah objek atau subjek yang akan disayangi, dipeluk dan dilindungi, apapun itu, ya, itu adalah satu hal yang membuat anak kecil itu happy. Ini sepertinya, ya. By staying true to who you are now, you will find the situation will resolve easily. Ya, jadi kalau kita mau bikin situasinya lebih complicated, ya, misalnya anaknya pengen main boneka lucu itu sebagai pahlawanan, kemudian kita kok gitu sih, kan menjadi rumit kan, karena kita memaksakan sesuatu terhadap apa yang menjadi imajinasi anak itu. Kalau kita biarkan dia staying true to her or himself, maka dia, ya, kita pusatkan pada anak itu bacaan hari ini, dia akan melihat bahwa tidak ada yang susah, tidak ada yang berkonflik hari ini. Ya, the fairies are showing you the magic of staying present and heart center. Dia lakukan apa semua yang membuatnya happy. Oke, hari ini sepertinya kita menggambarkan semua yang rumit ini seperti anak kecil yang sedang belajar tentang kehidupan, dan kehidupan buat dia itu adalah yang menjadi mainan di tangan. Apapun maknanya buat kita orang dewasa pada hari ini, kita pasti punya
masalah atau tema yang terus-menerus berada di kita. Dan barangkali buat beberapa itu masalah besar, buat beberapa itu bukan masalah besar, tetapi sesuatu yang misterius dan sangat menarik untuk dipelajari. Apapun itu, yang ingin disampaikan pada hari ini adalah ketika kita memberikan perhatian kita, energi kita pada topik yang sedang kita pikirkan pada saat ini, itu kelak akan menjadi bagian dari kearifan kita, kemampuan kita untuk memecahkan masalah di kemudian hari. Karena pada saatnya nanti ketika kita membuat esai, gambarnya ketika kita membuat tema baru dalam kehidupan, itu semua dasarnya adalah dari keunikan masing-masing. Kita tidak bisa nyontek dari pengalamannya orang lain untuk membuat esai kita yang individual. Itu maksudnya. Oke, kenapa ini sangat individual hari ini? Karena pada saat ini bulan ada di Gemini dan dia oposisi dengan Venus yang ada di Sagittarius. Ini adalah cara pandang yang kalau kita terjemahkan dalam keseharian itu adalah logika lawan logika. Gemini sendiri itu selalu ada dua sudut. Kemudian dari Sagittarius itu selalu mampu melihat jauh ke depan. Semuanya adalah cara pandang, pertama dengan fakta, yang kedua dengan imajinasi ke depan. Apalagi kemudian bulan pada mungkin pukul 3 sore itu dia melewati North Node, dan dengan demikian dia oposisi dengan South Node. Dan South Node dan North Node pada saat ini square dengan Neptunus, dan kalau kita lihat lebih detail dia juga square dengan Vesta. Ini chartnya mengatakan kepada kita bahwa setelah kita memahami apa yang paling penting buat kita, dan itu adalah proses berpikir kita ketika kita melakukan analisis mendalam tentang satu tema kehidupan kita, apapun itu, saya akan lebih menghargai diri saya kalau saya begini. Oleh sebab itu, ke depan saya akan melakukan hal ini. Menurut saya itu lebih penting buat saya, lebih sesuai dengan kemapanan saya dan kematangan pribadi saya, dan saya ingin mendedikasikan semua energi, semua perhatian saya bukan untuk satu hal yang menjadi sia-sia ke depan. Gambar ini mengatakan seperti itu. Kita tidak ingin menyia-nyiakan energi yang kita sudah paham betapa berharganya semua perhatian, semua waktu, semua apapun, tidak hanya materi yang kita miliki untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya kemudian. Hari ini kalau kita lihat judgment ini seperti kita sedang mengambil kembali, retrieve, mengambil kembali pengalaman masa lalu untuk kita kemudian memahami tidak lagi sebagai potongan-potongan, tetapi sebagai satu kearifan, satu keyakinan. Jadi kan setelah data, kalau dikumpulkan data, kemudian kita mengerti alurnya, itu menjadi knowledge, pengetahuan. Dan ketika knowledge itu sudah ada, digunakan untuk mengambil satu keputusan, maka itu adalah kebijaksanaan, Dan judgment itu levelnya sudah di kebijaksanaan ketika kita tidak lagi melihat detail data, tetapi ketika kita sudah mampu berdiri di atas satu keyakinan bahwa dengan pengetahuan seperti ini saya mengambil langkah yang lebih besar ke depan. Tapi mungkin masalahnya adalah kita seperti jumping, jadi apa yang menjadi kesimpulan kita seolah-olah kita tidak mampu secara lugas mengkaitkan dengan why, karena judgment itu jauh lebih kompleks dan mungkin orang lain membutuhkan kita untuk mampu menjelaskan, which is just too complicated. Bulan yang ada di Gemini berhadapan dengan Venus yang ada di Sagittarius itu sangat membuat kita seperti kehilangan artikulasi yang tepat pada hari ini. Hati kita paham,
tapi tidak selalu mampu membahasakannya yang bisa diterima dengan orang lain yang juga punya pemahaman yang beda tentang memandang hidup. Di sini keunikan pribadi sangat terlihat. Dan oleh sebab itu barangkali pada hari ini ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dan mencoba membuat orang lain paham tentang kita, itu agak impossible. Sama impossible-nya dengan ketika orang berusaha menjelaskan sesuatu kepada kita, yang kita dengarkan dia hanya sedang mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal kita. So don't try too hard hari ini. Just don't try too hard. Pahami bahwa setiap individu itu punya pengalaman sendiri yang beda, yang pada akhirnya membentuk arahan dari masing-masing orang untuk membuat masa depannya sendiri. Mungkin buat beberapa justru pada hari ini menemukan bahwa pasangannya sendiri yang dipikir udah seia sekata itu punya cara pandang yang berbeda tentang bagaimana menjalani hidup ke depan. Karena bagaimanapun juga ini adalah dua individu yang berbeda. Kita ambil spirit guides untuk penutup bacaan hari ini. As long as you tell yourself you can't do something, you can't do it. When you tell yourself you can do it, doors open. Simple. Jadi kita nggak nunggu pintu buka baru kita, oh iya saya bisa begini, enggak. Ternyata ini adalah beliefs. Jadi beliefs itu keyakinan kita. Keyakinan kita harus muncul lebih awal sebelum kita mampu melakukan sesuatu. Hari ini kita seperti diingatkan seperti itu, ya. Dan ini saya bisa jelaskan dengan ketika bulan bertemu dengan North Node. Yang penting adalah intensi kita, yang penting adalah visi kita ke depan. Bagaimana caranya itu tidak harus hari ini. Somehow pintu akan terbuka setelah kita memfokuskan perhatian ke situ dan kita mampu melihat pintu mana yang bisa dibuka dan pintu mana yang tidak bisa dibuka. Sebelum intensi itu keluar, penggambaran tentang pintu-pintu tersebut tidak akan terlihat. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.